Presbyrion benar-benar bijaksana. Sejak awal dia sudah cukup untuk mengandalkan lelaki tua dari keluarga Ye. Sekarang dia bahkan tidak melewatkan jamuan ulang tahun lelaki tua itu. Mungkinkah Presbyrion akan terus menjilat orang-orang yang ada di sini? Apa? Melihat bahwa Presbyrion masih muda, tetapi rencananya sangat dalam. Bagaimanapun nama perusahaannya adalah Bermargayun. Jadi keluarga Yun biasanya mengandalkan keluarga Ye untuk membangunnya. Kalau tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan seperti itu. Keluargaku telah bekerja sama dengan keluarga Ye selama lebih dari 10 tahun. Tetapi hari ini aku diberitahu bahwa mitra kerjasamanya digantikan oleh gadis berambut kuning ini. Bagaimana aku bisa menelan nafas ini? Hari ini aku akan mulai dengan jalan kecil ini dan membiarkannya tahu seberapa hebatnya aku. Aku menghadiri beberapa jamuan bisnis. Ternyata kualitas keluarga kaya sudah sangat rendah sampai seperti ini. Sebenarnya itu tidak lebih dari sekedar ingin berbicara tentang latar belakangku. Tapi kamu juga ingin menempatkan kejahatan tingkat tinggi padaku. Apakah kamu tidak bosan? Selain itu, kalian telah menggunakan kekuatan kakek untuk menggelapkan uang dan membayar suap selama bertahun-tahun. Kakek sudah lama ingin mengusir kalian. Karena kamu masih punya muka untuk menyebut keluarga Ye. Ya, tepatnya aku harus mengatakan, kamu sangat menyedihkan atau tidak tahu malu. Kamu? Kalau tidak ada urusan lainnya, aku tidak akan menemanimu lagi. Aku pergi dulu. Wanita jalang, masih bukan giliranmu untuk memberiku pelajaran. Gawat, sudah terlambat untuk menghindar. Hati-hati! Fu Yunjing? Ada apa denganmu? Bahkan tidak bisa memegang segelas anggur? Kalau kamu mabuk, pergilah ke ruang istirahat atau tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Tidak akan ada yang menyalahkanmu. Benar. Maaf Tuan Muda Yunjing, aku akan pergi sekarang. Jangan pergi. Kamu belum meminta maaf pada wanita yang ada di sampingku ini. Sudahlah, hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Jangan buat keributan. Fu Yunjing, apakah kamu masih punya baju cadangan? Cepat ganti. Melihatnya dari jarak yang begitu dekat, apa yang harus aku lakukan kalau dia terlihat lebih cantik? Apakah aku benar-benar menyukainya? Lebih dekat. Kenapa? Mungkinkah kamu mengkhawatirkan aku? Sekarang kamu juga adalah tamu kakek. Tidak sopan bagiku untuk mengabaikan kamu. Dan juga, apakah kamu tidak merasa ini terlalu dekat? Apakah kamu terluka? Kemana perginya karismamu barusan? Apakah kamu akan berganti pakaian atau tidak? Sudut ini bagus. Seorang pria tampan dan wanita cantik sangat serasi. Yun Xiang, orang yang begitu baik ada di sisimu. Jangan sia-siakan rasa sakitku ini. Akhirnya aku telah selesai berganti pakaian. Maaf karena telah membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa. Sial, apakah ini pertunjukan landasan pacu? Mengapa kamu bisa begitu mempesona setelah berganti pakaian? Gen keluarga Fu benar-benar menakutkan. Fu Yunjing, aku benar-benar berterima kasih karena kamu menyelamatkan aku barusan. Oh, kalau begitu kamu berhutang budi padaku. Apa ada ucapan terima kasihnya? Kenapa kalimat ini begitu familiar? Hitunglah, kamu telah berhutang banyak padaku. Seumur hidup juga tidak akan lunas. Sangat layak menjadi keluarga Fu. Bahkan rutinitasnya sama. Kau mau hadiah yang bagaimana? Pertama-tama aku tidak mampu membelikan jika terlalu mahal. Jangan khawatir, bagaimana kalau kamu meluangkan 1 hari denganku? Xiang, Yunjing, Kak Zero. kamu dan Xiang auranya sangat bagus. Aku tidak ingin mengganggu kamu, tetapi aku sangat bosan, jadi aku datang ke sini dengan menebalkan muka. Aku dengar Yunjing mengatakan bahwa kamu sedikit tidak nyaman di perjamuan terakhir itu, dan langsung pergi di tengah acara. Aku sangat khawatir tentangmu. Iya, lalu tidak apa-apa lagi. Untuk beberapa alasan aku tidak ingin berbicara tentang fusihan. Kalau kamu pergi tanpa memberitahuku, aku akan menghukummu. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu menemaniku makan sesuatu? Setelah jamuan makan ini, kamu tidak bisa menolakku. Hei, kebetulan aku tidak ada urusan, jadi bawa aku kemanapun kalian pergi. Banyak orang akan tambah ramai jadinya.
Mari kita pergi bersama-sama. Di sini, aku sering datang ke restoran ini. Rasanya lumayan. Kamu harus mencicipinya nanti. Nona Yun, Nona Qin, Tuan Muda Fu. Ternyata bertemu Fusihan di sini. Tatapan ini pasti menatapku, kan? Aku bagaikan katak yang dilirik oleh ular, terlalu menakutkan. Kalian... Sihan? Aku pikir aku bisa melihat kamu di jamuan makan grup Y. Tapi ternyata kamu tidak datang. Tapi belum terlambat untuk menunjukkannya sekarang. Menunjukkan apa? Kamu tidak melihatnya di jamuan. Lihat betapa indahnya foto Yunjing dan Xiang-Xiang ini. San berdiri bersama. Oh my god, ini kapan foto ini diambil? Bahkan berinisiatif untuk menunjukkannya kepada Fusihan. Tidakkah kamu menginginkan aku mati? Aku belum pernah melihat Yunjing menunjukkan ekspresi seperti itu. Kalian berdua benar-benar seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Tidak ada urusan seperti itu. Fu Yunjin dan aku hanya berdiri dan mengobrol. Jadi jangan mengolok-olok aku, Kak Zero. Hei, Fu Yunjing, jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Katakan sesuatu. Iya, sayang sekali. Akan lebih baik kalau aku bisa difoto dengan menunjukkan kelebihanku yang mempesona. What? Fokusnya di sini. Nona Qin, ruangan dan hidangan yang Nona inginkan telah disiapkan untuk Nona. Lihat aku ini. Aku sampai lupa bahwa aku ada di sini untuk makan malam. Kita berdiri di sini akan terlalu menarik perhatian banyak orang. Kalau ada yang ingin dikatakan, mari kita bicara di meja. Aku akan merepotkan Nona Qin. Aku memesan banyak hidangan dan aku tidak tahu apakah itu cocok dengan selera Xiang-Xiang dan Yunjing. Seperti itulah paman ketiga. Dia murung dan pemarah. Kak Zero telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun dan tidak bisa menebak hatinya. Jangan terlalu diambil hati. Ya, tidak apa-apa. Fusihan tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku dari awal sampai akhir. Benar, sekarang hubungan kami belum diketahui oleh banyak orang untuk saat ini. Lagi pula, dia baru saja melihat foto itu. Wah, ini terlalu beraneka ragam hari ini. Berkat Kak Zero, akhirnya kita bisa makan seperti ini. Xiang-Xiang, mengapa kamu masih diam di sana? Kamu dan Yunjing harus duduk dan makan dengan cepat. Hidangannya tidak akan terasa enak saat dingin. Kak Zero, apakah kamu duduk di sebelah Fusihan? Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Di mata mereka, aku hanya seorang junior yang memiliki sedikit hubungan dengan Fusihan. Cari sembarangan tempat saja untuk duduk. Di mana kamu duduk untuk makan? Aku akan duduk di sebelahmu dan aku bisa menjagamu. Sial, aku hampir lupa bahwa ada dewa yang hebat di sini. Kalau aku benar-benar duduk dengan Fu Yunjing malam ini, jangan berharap untuk kembali ke rumahku. Kemarilah, duduk di sampingku. Sial, mengapa bisa menjadi adegan seperti itu? Harus membulatkan tekad untuk memakan semua ini. Makan malam yang mewah. Dulu, ketika aku dan Fusihan sedang makan, aku tidak merasakannya. Sekarang aku baru tahu ketika duduk bersama seperti ini. Keberadaan Fu Yunjing dan Kak Zero terasa sangat kuat. Sihan, makanlah lebih banyak. Aku ingat kamu suka makan hidangan vegetarian yang ada di sini, sehingga secara khusus aku meminta Koki untuk memasaknya lebih banyak. Rupanya dia menyukai makanan yang seperti ini. Saat ini apapun tidak dapat aku lakukan. Hari ini aku tidak suka makan sayur. Berikan pada Yunjing untuk dimakan. Pria ini sudah gila. Mengapa dia memegang tanganku di sini? Paman ketiga, kamu tahu aku hanya makan daging. Apakah urusan bisnis yang diserahkan kepadamu oleh perusahaan telah selesai? Ya, semua hidangan vegetarian ini akan aku makan semua. Siapapun tidak bisa merampoknya dariku. Telapak tanganku terasa seperti terbakar. Dulu, saat makan, Fusihan memakai sumpit dengan tangan kanannya. Tapi kali ini, mungkinkah Fusihan melakukan semua ini dengan sengaja untuk duduk di sampingku agar dapat menggandeng tanganku? Nyam. Meskipun senang melihatnya tidak berdaya, tetapi untuk saat ini tidak apa-apa. Paman ketiga, aku sudah hampir menjadi kelinci. Aku sampai tidak bisa memakannya lagi. Juga tidak ada yang menyuruhmu makan terlalu banyak. Yun Xiang-Xiang. Oh,
Maukah kamu ikut dengan kami? Aku bisa mengantarmu sejauh yang kamu mau. Tidak perlu, masih ada beberapa urusan yang harus diskusikan dengan Tuan Muda ketiga Fu. Jadi kamu dan Kak Zero harus kembali beristirahat lebih awal. Lelucon macam apa itu? Maksudku, orang yang mengendarai mobil balap harus memiliki mata yang bagus, bukan? Tidakkah kamu melihat sepasang mata di belakang yang akan memakanku? Yunjing, kelak kamu dan Xingxiang masih ada banyak kesempatan. Jangan khawatir. Ini hanya 1 atau 2 hari saja. Ya, awalnya aku berpikir bahwa dengan makan akan membawa kita lebih dekat. Tapi aku menatap mata pamanku sepanjang tadi. Apakah pamanku benar-benar ingin memperkenalkanku pada Xiang? Baiklah, nanti aku akan mencarimu lagi. Nona Yun, Tuan Muda ketiga ingin Nona cepat masuk ke dalam mobil. Hampir saja lupa, ada serigala besar yang jahat yang menunggu aku untuk memberinya makan. Aku hanya dapat berdoa untuk diriku sendiri. What? Aku pikir orang ini akan membuat ulah, tetapi dia hanya duduk seperti ini selama 5 menit.